tanya suamiku. 3 polisi pun saling melirik. Oh Tuhan, kemana jenazah mereka? Tanyaku pula sebelum menjawab pertanyaan suamiku. Polisi berujar santai. Kalian yakin ada 2 mayat mengambang di kolam ini? Tanya polisi. Saya berani sumpah, Pak. Demi Tuhan, ada 2 mayat pekerja pembersih kolam yang meninggal di kolam ini, kataku. Suamiku juga bersumpah. Demi Tuhan, Pak, ada mayat yang mengambang di permukaan kolam, terang suamiku. Kalian mungkin sedang berhalusinasi, seakan melihat mayat di kolam ini. Tapi apa iya sih kalian berbarengan berdua berhalusinasi? Kata polisi tersebut. Pak, kami bukan sedang bermimpi atau bukan pula berhalusinasi. Soalnya kami bukan hanya melihat, tapi malah memegang mayat itu. Kami berdua masuk ke kolam dan menyentuh jenazah mereka berdua. Masa kami berhalusinasi, Pak? Tangan ini rasanya masih hangat setelah menyentuh tubuh 2 mayat itu, kataku. Polisi memerintahkan 2 anak buahnya untuk menyusuri wilayah sekitar villa. Namun, kedua anggota kepolisian itu tidak pula menemukan apa-apa di sekitar kolam. Lagi pula, mana mungkin mayat itu pindah berjalan ke lain tempat. Sementara mereka kami lihat 100% telah tewas. Setelah 2 jam bersama kami, polisi pun memutuskan untuk meninggalkan villa. Mereka meminta kami menghubungi mereka lagi jika ada sesuatu yang mencurigakan. Ini nomor handphone saya, Pak. Bapak boleh hubungi saya jam berapapun. Sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum, kami bersedia menerima telepon warga. Jika perlu, kami meluncur ke lokasi setelah menerima telepon, ungkap polisi tersebut sambil tersenyum ramah. Setelah memohon izin pamit, kami mengantarkan mereka hingga halaman parkir mobil. Mereka melaju dengan mobil Kijang Komando menuju kota kecil daerah tersebut. Setelah mereka pergi, kami kembali ke kolam renang. Penasaran dengan apa yang terjadi malam itu. Memang benar, di kolam itu tidak ada apa-apa, kecuali sapu air, sapu, dan ember pembersih sampah daun di tepi kolam. Setelah itu, kami masuk ke dalam villa dan meminta anak-anak untuk tidur karena mereka ketakutan setelah melihat mayat. Maka mereka minta tidur satu kamar dengan kami. Satu kamar kami gunakan untuk beramai-ramai karena agak tenang sekamar dengan kami. Anak-anak tertidur lelap. Sementara aku dan suamiku karena tegang tidak dapat tidur. Kami berbicara terus, terutama tentang teka-teki mayat misterius itu. Mayat penjaga villa yang mati, lalu mayatnya raib entah kemana. Karena seram, malam itu juga kami memutuskan untuk berbenah, lalu pulang ke Jakarta. Kita tidak perlu meneruskan liburan ini di sini. Berbahaya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan villa ini. Pantas saja harga sewa villa ini murah. Sementara villanya sangat mewah, yang lengkap dengan taman dan kolam renang, ungkap suamiku. Kami mempertanyakan kemana mayat Mang Aceh dan Mang Ujang itu.
Kami juga membahas siapa sebenarnya mereka dan apa yang terjadi dengan keduanya. Menurut pendapatku, mereka bukan manusia biasa. Mereka manusia langka yang aku dengar selama ini, yaitu ada manusia pemuja setan, pelaku ilmu gaib, untuk mendapat keilmuan sakti mandraguna. Caranya yaitu menyamar menjadi mayat, menahan nafas dan menghilangkan nyawa sementara. Mereka bukan mati, tapi hanya pingsan dalam waktu cukup lama, lalu hidup lagi. Sementara pendapat suamiku, yaitu Mang Aje dan Mang Ujang itu sebenarnya sudah mati, lalu menjadi hantu. Mereka mewujud ke dunia dan berinteraksi dengan manusia masih hidup. Dua pendapat ini nampaknya benar. Tinggal pendapat mana yang paling tepat dan pas sesuai keadaan yang sesungguhnya. Pukul 4:45 sebelum sembahyang subuh, terdengar suara teriakan lagi dari kolam renang. Jenis suara itu mirip dengan suara teriakan ketika kami menemukan dua mayat di permukaan air. Dengan keberanian yang tersisa,